Pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan topik budaya organisasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik dalam organisasi. Presentasi kali ini saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi dan sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Yohanisa Aisanafi, SE, MSAK. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Dewi Handayani, dari kelas 501 NIM 220301010025 dari Universitas Siber Asia. Baik, beberapa materi presentasi kali ini yang pertama adalah pengantar, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, faktor-faktor budaya organisasi yang berpengaruh, peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif, karakteristik pemimpin sukses dalam membangun tim, manajemen konflik dalam organisasi, strategi efektif dalam mengelola konflik, dan kemudian kesimpulan. Sebagai pengantar, budaya organisasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik berperan penting dalam efektivitas perusahaan. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menentukan lingkungan kerja yang produktif, bagaimana budaya organisasi dapat membentuk perilaku karyawan dan tim. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Kali ini kita akan membahas, pertama, budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan kebiasaan dalam perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian, budaya yang baik meningkatkan loyalitas dan inovasi. Sebagai contoh, kita mengambil contoh perusahaan Google, di mana budaya inovasi dan fleksibilitas meningkatkan kreativitas dan retensi karyawan. Faktor-faktor budaya organisasi yang berpengaruh. Pertama, komunikasi yang terbuka, mendorong transparansi dan kolaborasi. Nilai dan visi yang jelas membantu karyawan memahami tujuan perusahaan. Sistem penghargaan dan pengakuan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dan sebagai contoh, pada perusahaan Zappos, merekrut karyawan yang memiliki visi misi yang sama dengan Zappos. CEO Zappos, yaitu Tony Hayes, membuat games untuk menciptakan koneksi antar karyawan. Pembahasan selanjutnya mengenai peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Kepemimpinan mempengaruhi dinamika tim produktivitas. Pemimpin yang baik dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi. Pemimpin berperan dalam menetapkan visi dan memberikan arahan yang jelas. Transformasi Apple di bawah Steve Jobs yaitu berfokus pada inovasi dan kepemimpinan yang visioner. Pembahasan selanjutnya, karakteristik pemimpin sukses dalam bangun tim. Yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik, menyampaikan visi dan ekspektasi secara jelas, empati dan kepedulian terhadap anggota tim, meningkatkan keterlibatan karyawan, pengambilan keputusan yang tegas dan adil, menjaga stabilitas kepercayaan tim, mampu memberikan motivasi dan inspirasi, membantu tim mencapai potensi maksimal. Sebagai contoh, Satya Nadella, CEO Microsoft, melakukan pendekatan kepemimpinan kolaboratif dan inovatif. Pembahasan berikutnya mengenai manajemen konflik dalam organisasi. Konflik dapat muncul dari perbedaan kepentingan, komunikasi yang buruk, atau ketidaksepakatan dalam tim. Pengelolaan konflik yang baik dapat meningkatkan inovasi dan dinamika tim. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menyebabkan stres dan penurunan produktivitas. Strategi efektif dalam mengelola konflik. Yang pertama, kolaborasi, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, kompromi, mencapai kesepakatan dengan memberi dan menerima. Yang ketiga, menghindari digunakan untuk konflik kecil yang tidak mempengaruhi kinerja. 4. Akomodasi, mengutamakan kepentingan pihak lain untuk menjaga hubungan. 5. Akomodasi, mengutamakan kepentingan pihak lain untuk menjaga hubungan. 6. Teknik tambahan, mediasi pihak ketiga dan negosiasi berbasis kepentingan. Lalu kesimpulan yang dapat diambil, budaya organisasi yang kuat meningkatkan kinerja karyawan, kepemimpinan yang efektif membentuk tim yang sukses, manajemen konflik yang baik mendorong lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, penting bagi perusahaan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan budaya kerja serta kepemimpinan mereka.
Berikut adalah beberapa referensi untuk materi presentasi kali ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.